Karena saya di Jepara mondok itu nggak dibiayai orang tua. Gitu ya? Enggak, 100 rupiah pun enggak. Enggak. Berapa tahun itu? Dari 2004 sampai 2010. 2004 sampai 2010. 6 tahun. 6 tahun. Tanpa dibiayai orang tua. Enggak sama sekali. Golek duit dewe Cari nyaman sendiri. tiap weekend. Jumat atau Sabtu nih? Jumat, Gus. Jumat itu beliau kondur ke Jogja. Nanti malam Senin atau Minggu sore beliau udah pulang ke Malang lagi. Sampai Jumat lagi nanti pulang lagi. Ini udah berlangsung berapa? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya. Tapi menariknya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita podcast lagi bersama sahabat saya, teman saya, bestie saya, tentu termasuk guru saya juga. Ini orang yang sangat inspiratif dan tentunya bagi saya beliau adalah salah satu orang di sekitar saya yang kiprah perjuangannya luar biasa. Langsung saja kita mau diskusi dan wawancara bersama beliau. Assalamualaikum Mas Muin. Waalaikumsalam, Gus. Jenengan itu nama lengkapnya siapa? Nama Jawa, Gus. Nama Rasmuin, Jawa. ya. Rasmuin. Ya. Itu yang beri nama siapa? Bapak. Oh, Bapak. Berarti ini nanti pokoknya kita bahasanya campur aja. Karena Iya, kita orang oke. Jawa mengalir kita. Oke, itu teman-teman. Jadi beliau ini masih saudara saya ya. Jadi aslinya Rembang, tapi dapat istri adik sepupu saya. Jenengan tuh asli Rembang. 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 Ya. Rembang kecamatan mana, Mas? Kecamatan Sumber. Kecamatan Sumber. Ya. Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang. Ini saya mau tanya-tanya kepada jenengan terkait ya sekelas pendidikan lalu kiprah jenengan di Jogja ini. Untuk pendidikan SD, MTS atau SMP waktu itu jenengan? SMP, Gus. SMP dan SMA. SMP dan MA. Man Rembang Oh. dulu. Ya. Berarti jenengan SD dan SMP di rumah Di rumah. di Rembang. Di Rembang. Kemudian MA-nya Man juga di Rembang. Man di Rembang. Masih di Rembang. Tapi itu udah masuk pesantren belum? Sudah. Sudah. Sejak SMP atau Aliyah? Sejak masuk Aliyah. Sejak masuk Aliyah. Jenengan mondok di mana itu? Dulu di Pondok Al Mubarok. Dan Al-Mubarok. juga nggak Al Mubarok Rembang, dekatnya TPI Rembang. Gusmus. Ngajinya juga di Gusmus juga. Oh gitu, di kota berarti Di nggih? kota, Di kota. ya. Kalau jarak apa dalam jenengan dengan Gusmus itu antara berapa kilo? Berapa ya? Kalau perjalanan sepeda motor paling setengah jam nggak sampai. Setengah jam. Berarti kurang lebih ya 20 kilo lah ya. Nggak sampai. Nggak Gus. sampai, Nggak nggak sampai. Berarti nggak begitu jauh. Nggak begitu jauh sih. Terus jenengan ini singkat cerita jenengan setelah lulus aliyah itu kemana ini? Atau ke Jogja langsung atau? Enggak, saya setelah lulus Aliyah itu pindah ke Jepara. Ke Jepara Ya. dalam rangka? Pada saat itu kan setelah lulus Aliyah itu saya punya cita-cita. Pengen mondok sak Blengere. Oh pengen mondok sak katoke lah. Ya, gitu. Karena pada saat itu kan teman-teman pada kuliah. Nggih. Nah, saya dalam segi ekonomi kan nggak mampu. Betul, Dari betul, segi betul. ekonomi nggak mampu, sehingga alternatif saya yang pendidikan murah ya udahlah mondok aja sampai saya Blenger gitu. Oh, berarti justru kontradiksi ya. Beliau ini sekarang dosen loh, ini dosen sekarang. Tapi sebenarnya dulu jenengan saat muda, saat lulus aliyah itu nggak ada cita-cita untuk kuliah sama sekali. Nggak ada. Padahal kan kalau dosen nggak mungkin nggak kuliah. Nggak. Nggak kan? Itu ceritanya jenengan mondok di Jepara itu mondok di mana? Terus studi yang dipelajari apa itu? Saya itu di Jepara itu kan 2004. 2004 itu setelah lulus saya pindah ke Jepara, mondok di Al-Huda Jepara tahunan itu. Di situ saya ya 1 tahun pertama itu fokus mondok ya. Mondok terus kemudian juga ikut kerja. Biasanya Kerja? kan ya di Jepara itu anak pondok itu kan Gus. Kalau siang itu kan nggak ngapa-ngapain kan. Di sana itu kan pusatnya mebel. Jadi kesempatan anak pondok ukir, ya? iya, Ukir. ukir, mebel itu kan banyak di sana. Nggih. Jadi kesempatan anak pondok untuk bisa cari duit itu sangat mudah di sana. Sangat mudah sebenarnya. Berarti untuk pengajiannya waktu di Al-Huda nggih? Ya. Al-Huda itu cuma kalau malam, mungkin ba'da subuh lah ya. Pagi, pada subuh ada, kemudian siang habis duhur itu ada, kemudian sore ada, habis maghrib sampai malam. Berarti jenengan itu merangkap istilahnya ya mondok
Dan golek biaya dhewe. Iya. Istilah itu Iya. berlangsung berapa tahun itu, Mas Muin? Sampai saya lulus Gus dari Jepara, sampai saya terakhir kuliah lulus itu juga saya masih, karena saya di Jepara mondok itu nggak dibiayai orang tua Gus. Gitu nggih? Enggak, 100 rupiah pun enggak. Enggak. Berapa tahun itu? Dari 2004 sampai 2010. 2004 sampai 2010. 2010. 6 tahun. 6 tahun. Tanpa dibiayai orang tua. Enggak sama sekali. Golek duit dhewe Cari nggo nyangoni sendiri. mondok dhewe. Iya. Oh, itu berarti ada kelas-kelasnya atau gimana kok istilahnya kok ada studi yang harus sampai selesai itu berarti ada kelas-kelasnya di sana. Di sana ada dari Iqdad, kemudian Sanawi dan Aliyah. Nggih. Ya, setelah Aliyah selesai. Setelah aliyah selesai. Di Iqdad itu 1 tahun kan, MTS Sanawi itu 3 tahun, Aliyah juga 3 tahun. Setelah itu selesai, kemudian ngabdi di pondok. Ngabdi di pondok. Ya. Ngabdi di pondoknya apa itu? Ngajar. Gus. Ngajar. Nggih. Terus terkait jenengan tadi apa istilahnya ikut kerja di lingkungan pondok itu jenengan menekuni di kerja di ukiran atau di mebel? Saya itu macam-macam Gus. Jadi Momen saisane, saisane, sakit sekali. saya pernah ngamplas juga. Awal-awal saya ngamplas di sana. Ngamplas kayu. Biasanya iya, ngamplas mebel yang sudah jadi ya. Oh gitu. Cah pondok sana kan biasanya kalau awal-awal memang santri baru gitu kan ikut kerja di mebel biasanya diminta untuk ngamplas dulu, belajar ngamplas. Tapi nyun pangapunten saya potong. Untuk pekerjaan mebel ini masih usaha milik pondok atau kiai atau Bukan. orang lain? Orang kampung. Orang kampung. Orang kampung itu sana kan home industry, hampir tiap rumah sana ada Oh, pengusaha gitu. mebel. Tapi memang tentu itu sudah dengan izin Mbah Yai ya. Ya. Artinya juga yang penting tidak sampai meninggalkan kegiatan Ya. di pondok. Ya. Wah, itu sampai ngukir pernah itu. Pernah saya. Berarti bisa ngukir jenengan? Bisa. Kalau ada tatahnya saya bisa. Bisa ya. Nah, hasilnya buah apik malah itu. Loh. Lumayan ya 6 tahun ya, 6 tahun. Luar Saya biasa. itu bisa ngukir, terus kemudian bisa nukang juga bisa, buat meja, buat kursi, buat lemari bisa. Berarti kalau istilahnya kalau sekarang pengen usaha dewi ning omah itu sebenarnya bakat sudah Kalau sangat kalau ada ada ya. alatnya bisa. Ada alatnya. Tapi ojo lah. Ojo. Tuku wae. Nah, terus singkat cerita. Jenengan setelah khidmah di sana berarti 6 tahun itu tanpa khidmah ya? Belum khidmahnya itu 6 tahun. Saya itu di sana langsung aliyah, Gus. Di pondok Jepara langsung itu langsung aliyah saya. Berarti 3 tahun. Aliyah 3 tahun. 3 tahun sama khidmah setahun. Sama khidmahnya ya setelah itu langsung, setelah aliyah itu saya sudah langsung diminta untuk ikut ngajar adik-adik di sana. Selama berapa tahun? Sampai 2010 itu saya selesai kuliah. Selesai kuliah S1. Jenengan kuliah S1 di mana? Saya kuliah S1 di Jepara. Loh, jenengan kuliah S1 di Jepara? Saya kuliah S1 di Jepara. Oh gitu Gus. ya? Iya. Loh, nggak di Jogja loh? Enggak. Dan itu jenengan berarti belum menikah? Belum. Dan belum ke Al-Muhdi? Belum. Oh, jadi beliau saudara saya dan kebetulan di samping saya ada pondok pesantren tempat Pak Lek saya yaitu Pak Lek Kiai Haji Agus Masruri. Beliau adalah salah satu santrinya yang akhirnya dipundut mantu oleh saudara kami, saudara besar, keluarga besar kami. Berarti jenengan S1 itu di di Jepara, Ya, Jepara. sambil khidmah di pondok. Iya. Terus jenengan kuliah itu kan otomatis lah butuh biaya juga. Nah, itu Yang tadi. nggak sama dengan biaya di pondok. Kalau pondok Iya. kan mungkin piro lah, gampangannya gue gawean iso turah-turah lah, gue nabung bisa. Tapi kalau Iya. kuliah itu gimana? Sama, Gus. Saya dari situ. Biaya dari situ. Berarti dari sekolah jenengan aliyah sama kuliah itu ya biaya sendiri. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Iya. Itu S1 berapa tahun jenengan? 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. Berarti 4 tambah 3 tahun. 7 tahun di sana. 6 tahun sih di sana. 6 tahun. Jadi 6 tahun. aliyah di sana kan bukan aliyah formal, Gus. Oh gitu. Aliyah pesantren lah. Tapi disetarakan. Yang saya sekolah formalnya kan sudah di Rembang dulu itu. Madrasah Aliyah Negeri. Oh. Kemudian kan ketika pindah ke Jepara, saya oleh kakak saya langsung masukkan aja ke tingkat aliyah di aliyah pesantren. pondok. Aliyah Oke, pondok. aliyah pondok. Aliyah pondok 3 tahun. 3 tahun. Sama jenengan kelas 3 itu udah masuk kuliah juga berarti. Saya itu masuk kuliah kelas berapa ya? Kelas 2 aliyah. Oh. Kelas 2 aliyah saya. Berarti Dan- total ada sekitar 6 tahunan ya? Sekitar 6 tahun saya di pondok Jepara. Di Jepara. Iya. S1 wisuda. Iya. Terus kok nggak nikah? Langsung ke Jogja ini piye? Ceritanya piye itu ceritanya? Saya itu lulus S1 itu pengennya ada 2 dulu alternatif. Lulus S1 itu kalau saya nggak pindah ke Surabaya, pindah ke Jogja. Kebetulan kan ada temen di situ kan, ada temen di Jogja, juga ada temen di Surabaya. Oke. Berarti Ternyata opsinya 2 waktu itu. Ada 2 waktu Oke. itu. Kemudian saya lebih memilih ke Jogja.
Motivasinya apa atau terpengaruh dari siapa? Nggak juga sih, nggak tahu juga ternyata hati ini kok mengajak ke Jogja aja gitu. Oh, berarti keinginan wis Iya. ono lah gitu. Iya. Tanpa ada target apa di Jogja sebenarnya nggak ada. nggak ada. Tapi memang mau kuliah S2. Ngalir saja. Belum ada rencana kuliah S2 itu belum ada. Berarti S1 waktu itu dianggap cukup, aku pengen terus ke mondok gitu berarti. Iya. Berarti di Al-Muhdi awal-awal yang penting jenengan ning kono mondok karo golek pengalaman. Iya. Mondok berarti jenengan masuk di Al-Muhdi itu masuk di Jogja dari Jepara nggih? Iya. Dari Jepara ke Jogja itu tahun berapa? Malam tahun baru 2011. Masih sangat ingat tuh pemirsa ya. Malam tahun baru 2011. Ya. Berarti sudah 12 tahun yang lalu lebih. 12 tahun yang lalu. Satu dekade lebih. Itu jenengan langsung di Al-Muhdi atau Langsung di situ. Langsung di Al-Muhdi. Langsung di situ. Itu rekomendasi siapa kok biasa di situ? Teman saya dari Rembang tuh, teman sekolah. Pernah di sini? Pernah, Pendi namanya. Oh Mas Pendi, Iya. oh Mas Pendi, Mas Pendi ya, Mas Pendi. Iya. Kalau Mas Pendi itu saya tahu itu Mas Pendi. Oh disuruh ke situ, akhirnya mondok di Al-Muhdi. Terus kan, jenengan sebelum melanjutkan S2 berapa tahun di pondok? Saya 2 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun setengah kan nggak salah. Terus kegiatan jenengan selain istilahnya untuk kegiatan pondok, Dulu di cari sana itu, pengalaman atau? ya awal-awal cuma tinggal di pondok aja Gus. Iya. Selama 2 tahun full itu nggak ngapa-ngapain di pondok. Nganggur. Cuma ngaji, kemudian ikut dalam, bersih-bersih di dalam, gitu aja. Dan nggak kerja. Nggak Terus ngapa-ngapain. momen kelontang kelantung Iya. istilah yang kayak gitu. Iya. Tapi memang kelontang kelantung ala santri ini jangan dianggap jangan dianggap bualan, jangan. Tapi memang seorang santri itu khidmah untuk kiai dan bisa ikut dalam itu memang sebuah prestasi dan tentu ingin mendapatkan berkah. Tentu kalau hidup kita berkah ya insya Allah dimudahkan lah ke depannya itu pasti. Berarti jenengan 2 tahun itu di pondok belum ada keinginan untuk meneruskan S2. Belum sama sekali. Belum. Dan tidak ada kegiatan goal kerja ya. Nggak ada. Lah terus istilahnya nyukupi kebutuhan manu dari mana itu? Saya itu tuh kebetulan Gus, pada saat itu awal di sini kan awal di sini itu ditawari ikut ngajar di pesantren Timoho. Kebetulan kan ada adiknya temen yang mondok di sana. Pada saat itu ada salah satu ustadz yang nggak pernah masuk gitu, mungkin karena kesibukan kan dosen UIN juga. Sehingga saya ditawari untuk ikut ngajar di sana. Itu berapa bulan atau berapa tahun? Udah lama, sekitar 3 tahun saya di sana itu Gus. Iya. Berarti istilahnya di situ ya dapat honor lah dari situ, dapat bisyarah dari situ. Ya, itu ada uang bensin lah. Uang bensin untuk kecukupan sehari-hari. Terus akhirnya jenengan memutuskan untuk kuliah. Kuliah itu saya setelah nikah Gus. Nikah dulu jenengan. Iya, nikah nah, dulu. ini menarik baru kuliah. pemirsa. Ini saya mau istrinya Mas Muin ini adalah adik suku saya. Seusia dengan kakak saya. Itu ceritanya piye kok iso dipek mantu keluarga besar kami gitu loh. Itu Ceritanya gimana piye? ya? Ya banyak yang pengen tahu otomatis kok iso gitu loh. Itu awal-awal mondok saya itu kita tahun berapa ya? 2011 ya, 2011 pertengahan. Iya. Itu setara nggak sengaja kan istri saya itu dolan di situ kan, saya tahu di situ. Itu waktu itu garwane jenengan masih 2011. Masih di Brabu, masih di Brabu. Nah, terus Pas pada saat pulang itu kan. Dan lewat di pondok. Kan ke rumah pada saat itu kan dolan ke rumahnya Lek Samsul itu. Jadi Lek Samsul itu omnya istrinya Mas Muin ini yang kebetulan berdampingan atau berhadapan dengan Al-Muhdi, tentu aktivitas di situ saling ketemu gitu. Berarti nikah dulu terus akhirnya jenengan memutuskan untuk S2. S2, ya. S2 berarti masuk tahun berapa jenengan? 2013. Akhir. Nggih, 2013 akhir. S2 jenengan di mana? UIN Jogja. Di UIN Jogja. Ya. Selama berapa tahun itu? 2 tahun ya? 20 bulan kayaknya. Nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun sudah lulus. Nggak sampai 2 tahun sudah lulus. Ya. Akhirnya lulus, terus nggak ada saat itu pengen tinggal di Jepara, kok milih tinggal di Jogja, kenapa itu? Kan pendidikan sudah selesai istilahnya. Iya. S2 wis rampung. Kebetulan mulai 2012 akhir itu saya sudah kerja di Al-Azhar, Gus, SMP Al-Azhar. Oh gitu, ngajar Iya, di sana. Ngajar di sana. Berarti semenjak S1 ya? Ya lulus S1. Lulus S1. Lulus S1 kan 2010 kan. 2010 akhir lah, kemudian pindah ke Jogja 2011. Terus di Al-Azhar itu jenengan berapa tahun itu? Al-Azhar itu saya lama, Gus. Ada 5 tahun? 5 tahun saya. 2012 sampai 2017. Berarti setelah 5 tahun dari Al-Azhar, jenengan nggak ada keinginan untuk
balik pulang ke Rembang atau tinggal di rumah asli Rembang itu? Ya kadang keinginan itu ada. Ngoten. Kadang keinginan itu ada. Kebetulan orang tua dulu kan sebelum meninggal kan berharap untuk saya bisa balik ke Rembang. Tapi nggak tahu juga masa kepater di Jogja. Ngoten nggih. Sikile wis ngoyo di Jogja. Oke, siap. Akhirnya jenengan setelah lulus S2 terus dari Al Azhar tadi selesai, kemudian bisa jadi dosen ya. Ini di UIN Malang kalau nggak salah ya. Jadi beliau nih ngajar di UIN Malang. Ini kemauan sendiri atau ada? Saya dulu itu sempat galau, Gus. Galau. 2017 itu karena dulu saya setelah S2 itu cita-citanya memang pengen jadi dosen. Oh gitu ya. Ya, saya ngelamar di UI itu 3 kali gagal. Pertama berkas saja nggak lolos. Terus kemudian yang kedua itu tinggal 2 orang, 1 lolos saya nggak. Yang ketiga itu tinggal 3 orang, 2 lolos saya nggak. Masya Allah, sampai segitu. Iya. Itu di UI. Di UI. Di lain UI nggak ada, selain UI nggak ada. Nggak ada yang saya Ya, cuma memang saya pengennya di UI aja lah. Tapi misalnya jenengan lulus S2 dari UIN tadi, selain UI bisa nggak sebenarnya? Ya bisa saja. Terus kok akhirnya jenengan malah milih yang ke Malang? Lah itu kan ceritanya gini, 2017 setelah saya gagal di UI tadi ya, yang ketiga gagal itu tadi, pertengahan 2017, akhir 2017 itu kan ada formasi CPNS pada saat itu. Formasi CPNS, kemudian Kemenak itu ada 1000 formasi pada saat itu. Itu ada 1 formasi yang menurut saya itu menantang. Menurut saya menantang dan saya punya peluang yang terbuka di situ. Ada 1 formasi itu unik, formasi Qiraatul Kutub pada saat itu. Tapi yang diminta adalah ijazah PAI S2. Nah ini saya bisa memetakan bahwa ini formasi Qiraatul Kutub tapi kok lulusan PAI. Saya yakin ini jarang yang minat. Akhirnya saya memantapkan ke sana. Oh, jarang yang minat. Jarang yang minat masuk. Itu jenengan waktu itu daftar di situ ada berapa orang itu? Hanya 11 atau 12 orang pada saat itu. Padahal formasi yang lain dengan ijazah PAI itu 1 formasi biasanya sekitar 80 sampai 100 orang. Itu cuma 12. Itu cuma 12. Yang lolos berapa itu? 1. Jenengan tahu. Karena formasinya ya 1. Itu berarti tahun berapa itu jenengan? 2017. Masih di Al Azhar. Akhirnya diterima. Akhirnya resign. Iya. Dari Al Azhar, melanjutkan ke Malang. Padahal jadi nyun pangapunten ini luar biasa. Jadi sampai sekarang ini beliau ngajar di UIN Malang itu PP terus seminggu sekali PP Jogja Malang pemirsa. Jadi kalau tiap weekend Jumat atau Sabtu nggih? Jumat itu beliau kondur ke Jogja, nanti malam Senin atau Minggu sore beliau udah pulang ke Malang lagi, sampai Jumat lagi nanti pulang lagi. Ini udah berlangsung berapa? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya. Tapi menariknya pemirsa, ini beliau tinggalnya tetap di sini, istri beliau di sini, anak-anak beliau juga di sini. Ini saya ingin tanya, kok nggak diajak rono wae kan luwih penak. Belum waktunya, Gus. Belum waktunya. Ini yang saya tanya, waktunya itu mau diajak ke sana atau nanti ada waktunya jenengan pindah ke sini? Enggak tahu, Gus, ini. Mau mengalir aja dulu lah. Mengalir aja dulu. Manut pangeran, Gus. Lah terus menurut saya pribadi istilahnya duwe anak bojo ya, kangen karo anak kaya ngopo, bojone kaya ngopo. Suka dukanya jenengan PP jadi dosen Malang ini apa? Suka dukanya. Sukanya dulu. Ya sukanya bisa ngetrip tiap hari. Tiap minggu ya, PP. Ngetrip, naik bis yang bis Jogja Surabaya yang terkenal mosak masik di jalan itu. Apa itu? SR, Sugeng Rahayu atau Mira. Kalau dulu Sumber Kencono. Itu satu nama. Tapi paling saiki yang anu nggih, sopir wis padha wae. Ganti jeneng sama. Bentuk bisa ya padha wae seperti itu. Terus yang lain apa ya sukanya? Tapi tak kira patek suka. Soalnya objeknya ini nggak rekreasi, nggak refreshing atau nggak shopping. Nek nggo mobil arep shopping wisata enak seneng. Ini kan orang keluarga ngedoy ning ya gue bersyukur nggih liyane urung karuan iso koyo ngene. Terus yang lain apa maksudnya? Apa ya? Ya mungkin ketemu orang-orang baru aja sih. Yang pasti ya tambah di jalan ketemu nambah temen relasi, di jalan, pengalaman. Ngobrol-ngobrol di bis itu kan nggak semua orang, kadang kan kita dapat pengalaman baru ketika ngobrol
di bis bareng teman kita sebangku yang mungkin nggak ketemu setiap hari itu kan Iya. kadang juga ada ilmu yang bisa kita ambil di situ ketika kita bisa ngobrol-ngobrol bareng mereka kan. Itu sering kali nggak jenengan Sering. mendapatkan teman-teman Iya. seperti itu. Kalau dukanya ini apa? Bukannya capek gue. Itu pasti. Perjalanan loh banyak dari 5 bis tahun, itu. bisa 5 tahun. Bis itu kalau dari Malang ke Jogja itu via Surabaya itu kalau siang itu sekitar 11 jam. 11 jam 10 sampai. sampai 11 jam itu baru sampai rumah. Kalau malam 9 jam. Ini jenengan ngajar di Malang itu ngajar apa? Dulu awal-awal saya ngejar Qiraatul Kutub juga. Terus memang formasi saya kan dulu Qiraatul Kutub. Terus ngajar Masail Fikih juga, ngajar studi fikih juga. Di sana ngajarnya memang Senin sampai Kamis itu atau Jumat? Biasanya kalau jadwal pertama itu kan Senin sampai Jumat ada, meskipun kadang sehari itu satu kelas. Tapi biasanya karena kondisi saya harus perjalanan setiap weekend, pulang pergi kan, biasanya yang hari Senin dan hari Jumat saya padatkan, masukkan ke Selasa atau Rabu atau Kamis biasanya. Tapi pernah istri atau anak jenengan ajak ke Malang gitu pernah? Pernah diajak jalan-jalan ke sana. Pernah ya? Pernah. Dan itu enggak sekali tuh. Udah berapa? Baru sekali, guys. Baru sekali. Baru sekali. Jadi kan 5 tahun. Tiap minggu pulang, masya Allah. Itu kalau beneran, kalau orang yang nggak dipilih Tuhan nggak akan mampu itu. Nggak akan mampu itu. Ya kita emang turun capeknya pasti luar biasa. Belum pikiran nanti di sana harus gini, nanti di rumah harus enak, fresh, ketemu anak, ketemu orang tua, mertua. Kalau jenengan Nyun Sawu, jenengan tinggal di sana di ngontrak atau ngekos atau ada asramanya? Ngekos lah, Gus. Ngekos, mau ya? ngontrak itu mubazir, rumah aku tempatnya sendiri. Iya. Ngontrak sakotaan gitu. Iya, ngekos. Di sekitaran kampus. Ya, dekat kampus. Jadi beliau ini memang untuk perjuangan pendidikannya luar biasa, baik formal maupun non formal, baik pendidikan yang SMA, SMP, terus kuliah itu juga luar biasa, belum yang di pondok pesantren itu juga luar biasa. Pendidikan formal saya itu naik turun loh, Gus. Gimana? Pendidikan formal saya itu naik turun. Tapi kan juga perjuangan yang luar biasa ini sampai berhasil seperti ini. Nggak semua orang bisa menaklukkan ini loh, Mas. Saya dulu lulus SMP itu nggak sekolah. Oh, berarti juga nggak mulus juga? Enggak, saya lulus SMP itu teman-teman pada ngelanjutin ke SMA, saya nggak ngelanjutin. Ya itu karena alasannya satu, kondisi ekonomi orang tua. Itu. Iya. Lulus SMP saya itu buruh tani. Tapi gini, Nyun Ngapunten, jenengan tadi kan ini Nyun Ngapunten nggih, terkait ekonomi. Kalaupun jenengan waktu itu mungkin nggak meneruskan sekolah karena ekonomi, tentu anak muda di umuran jenengan mungkin baru 15-17 waktu SMP SMA itu ya, SMA itu. Cara dene lah ya ono memang nuruti nafsu karo kanca-kanca lah. Gampangan nuruti seneng, bukan nuruti nafsu, nuruti nafsu. Kok jenengan masih istilahnya punya himmah atau punya keinginan kuat untuk meneruskan studi gimana? Padahal tadi sempat nggak sekolah kan, sekolah lagi, terus mondok nggak kuliah, akhirnya kuliah. Ini sebenarnya apa? Ya itu dulu kan ceritanya setelah saya SMP itu kan saya jadi buruh tani, Gus. Kerja di SMP. Habis SMP, lulus SMP. Usia 15 tahun lah jadi buruh tani pada saat itu. Selama kurang lebih 1 tahun, setiap musim panen kan biasanya banyak orang yang butuh pekerja di sawah kan. Kalau istilah di Rembang itu ngedos. Saya mau cok ngedos sehari itu 10.000 dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. 10.000. 10.000. Tapi tahun berapa itu? 2000, tahun 2000. Kalau tahun 2000, tahun 2000 ya istilahnya nggak tuku maam ya cukup cukup itu. 10.000 pada saat itu. Ya setiap pagi sore pagi sampai sore lah pada saat itu. Luar biasa. Terus kemudian pada saat itu kan memang saya orangnya bukan tipe orang yang suka jajan sih. Jadi hasil saya kerja di sawah pada saat itu saya punya tabungan 100.000. Jenengan saya ingat banget sampai sekarang. Memang itu kenangan yang nggak akan terlupakan. Punya celengan 100.000 pada saat itu. Kemudian saya berpikir, ini teman-teman pada sekolah, mosok saya ya nggak sekolah sendiri. Itu yang gitu. Berarti hanya setipis itu sebenarnya enggak? Tidak ada istilahnya di wong tua atau enggak, orang tua itu nggak pernah meminta saya untuk sekolah. Malah gitu enggak ada. Karena orang tua saya dan keluarga saya basicnya memang pendidikannya
pendidikan yang mentoknya juga sampai SMP. Sampai SMP. Nanti lebih ke tenaga gitu. Iya. Istilahnya jadi pekerja apa, Pertanian, gimana, iya. istilah sekolah sak cukupnya, terus nanti mungkin ada yang keluar kota gitu banyak nggak? Ada satu yang Ada. keluar. Oh gitu. Hingga akhirnya sekarang lulus apa? Bisa wisuda S2, bisa jadi dosen. Ini wah jalan berliku yang tentu tidak tadi semua orang bisa. SMP punya tabungan 100.000, saya itu terus iri dengan teman-teman yang lain sekolah, masa saya enggak. Akhirnya kan saya punya uang 100.000, saya daftar sekolah tanpa meminta izin orang tua. Itu berarti jenengan pengen terus ke aliyah. Iya. Aliyah formal. Iya, formal. Singkat cerita itu daftar tenang. Daftar Gus, beneran daftar. Daftar, kemudian ada pengumuman, diterima. Saya keterima pada saat itu. Diterima pada saat itu, bayar ulangnya apa? Daftar ulangnya 125.000. Duit saya kurang 25.000, Gus. Setelah saya diterima, saya baru nembung ke ibu saya. Saya bilangnya, "Mak, aku sekolah maneh," gitu. Orang Jawa lah. Jawabannya ibu saya gimana tuh? Sekolah ya sekolah karepmu. Masya Allah. Saat itu seperti itu. Iya, sekolah ya sekolah karepmu, tapi aku gak ngerti biayane. Artinya momen jenengan yang penting minta restu orang tua. Iya, saya minta yang penting, restu. Tapi jawaban orang tua saat itu jenengan pokoknya ya saya orang tua nggak mau menanggung. Ya, nggak bisa lah istilahnya. Bukannya nggak mau menanggung. Sebenarnya kalau orang tua kan pengennya menanggung, tapi karena keadaan ekonomi kan akhirnya juga angkat tangan kan. Yang penting jenengan tunggal berapa itu? Saya 4 orang yang paling kecil. Jenengan ragil? Paling kecil. Oh, daftar tenan jenengan? Daftar beneran. Lihat terus 25.000-nya dari mana itu? 25.000-nya saya menghubungi kakak saya. Mas saya kan sudah ada yang di Jepara dulu. Oh gitu. Jepara, kemudian kebetulan beliau juga sudah berkeluarga dan sudah menikah kan. Pada saat itu saya bilang aja ke Mas, "Kang, saya sekolah. Ini daftar ulang 125, saya punya duit 100.000. Kira-kira yang 25 ini gimana ya?" Cara halusnya nembung. Akhirnya dikasih. Ya akhirnya dikasih 25.000 tadi. Berarti yo berat tenan ya. Ya kita emang cerita, tapi psikologi pelaku ini kan tentu luar biasa ini. Itu kenangan yang nggak akan terlupakan, guys. Terus ya apa namanya, khidmah jenengan pasca kuliah ini di mana saja? Karena beliau ini juga di Jogja pun, jadi beliau Senin sampai Jumat itu di Malang, lalu pulang Sabtu ada jadwal di Jogja. Sabtu pagi itu diminta oleh Habib Abdullah bin Umar untuk ngajar santri-santrinya, guys, dari pagi sampai siang. Oh tapi satu hari itu? Satu hari aja. Memang waktunya cuma itu aja, Gus. Nggak bisa. Nggak bisa lebih. Oh iya. Terus berarti free-nya cuma minggu sebenarnya? Minggu pagi sampai sore sih. Berarti ini pas free ya? Sebenarnya ini saking longgari beliau, ini sebenarnya waktunya buat keluarga, tapi ngerti kakang nih. Aku lebih muda tapi sebenarnya saya kakaknya beliau. Terus ini begini Mas, jenengan pasti yang namanya orang hidup kan pasti punya sosok lah, sosok inspirasi atau sosok yang diidolakan untuk menjadi contoh dalam berkehidupan sehari-hari. Jenengan itu ngidolake sapa saja nih? Saya mengidolakan mas saya, Gus. Mas saya yang ada di Jepara. Kakak pertama itu? Iya, kakak kedua itu. Kedua? Iya. Itu dalam aspek apanya? Ceritanya gini, Gus. Dulu itu kan saya kan berasal dari keluarga Islam Abangan, Gus. Islam Abangan. Islam Abangan. Ya, definisinya sudah tahu semua lah Islam Abangan sebelum apa. Tapi pada saat itu kakak saya, mas saya yang sekarang di Jepara itu memberanikan diri untuk mendobrak itu semua. Ya, beliau itu mondok tanpa sepengetahuan orang tua. Itu berangkat nyolong Gus. Mondok di mana itu? Mondok di Mambaul Huda. Mambaul Huda itu di Blora, Ngawen. Talak Wah Mojo. Berangkatnya malam hari tanpa sepengetahuan orang tua, ketika orang tua semuanya pada tidur. Karena beliau tahu, yakin ketika beliau minta izin pasti nggak diizini. Karena pada saat itu ya gimana sih, pendidikan orang tua juga nggak banyak sih orang di desa saya yang mondok pada saat itu kan banyakan di rumah. Ngolah sawah gitu. Tapi beliau dengan 3 orang atau 4 orang pada saat itu semuanya nyolong laku. Jadi berangkat malam, nggak ada orang yang tahu. Itu tonggo atau dulur atau? Ya satu desa sih. Satu desa. Temen satu circle pada saat itu. Sampai berapa tahun itu di situ? Di Blora itu 3 tahun atau 4 tahun ya, saya kurang gitu. Oh, terus jenengan tadi ngendika nek dobrak itu dobrak gimana? Ya artinya kan keluarga kami keluarga Islam Abangan. Nanti
beliau memulai tradisi untuk memberikan contoh kepada adik-adiknya untuk belajar agama. Oh. Akhirnya kan saya terinspirasi pada saat itu. Ya kakak saya masih kecil loh Gus itu, umur berapa tahun? Sekitar tahun 90 kalau nggak 91. Usia saya masih 5 tahun. Saya belum lahir. Usia saya masih 5 tahun atau 6 tahun pada saat itu. Tak tangisi pada saat itu. Tangisinya gimana? Ya nangis karena setiap hari kan saya dekatnya dengan kakak saya itu. Oh, tangisi karena kepergiannya. Iya, karena kepergiannya. Oh, berarti saya juga nggak tahu, nggak dipamiti juga. Tapi sayangnya kepada jenengan tuh Iya. Terus hasil dari gebrakan kakak jenengan untuk keluarga jenengan itu, gebrakan studi itu maksudnya Iya. nggih. Wani nyolong-nyolong demi pendidikan kan. Pendidikan. Iya. Oh. Pada saat itu mas saya memang sebenarnya dari SD itu kan pengen ngelanjutin ke MTS. Oleh orang tua saya nggak boleh, ke SMP saja. Akhirnya kan ketika tidak diperbolehkan ke MTS ini, kakak saya mencari jalan lain. Mencari jalan lain, mondok itu tanpa sepengetahuan. Wah, biasa. Sekarang tinggalnya di Jepara. Pernah main ke sini? Pernah sekali pada saat lamaran dulu. Oh, saat lamaran dulu. Oh, siap. Ini terus jenengan, saya mau tanya tentang kiprah jenengan. Jadi beliau ini, kalau mau ngomongin pendidikan nggak akan habis-habis ini waktunya untuk ngorek keilmuan beliau. Saya mau tanya tentang kiprah jenengan. Tadi sudah ikut khidmah di Pondok Pesantren Darul Hasanain tiap minggu sekali, seminggu sekali, yaitu hari Sabtu, nggih. Hari Sabtu. Kemudian kiprah di masyarakat, beliau termasuk orang yang merintis Hadroh Usyakul Mustafa. Nah, ini sebenarnya saya cuma mau tanya tentang visi misi jenengan itu. Ini gimana ini? Kok wani-wanine atau berani melangkah di situ, atau ada dorongan lain atau gimana? Sebenarnya itu? Dulu awalnya itu ada keinginan ke arah sana, ada keinginan pengen di kampung saya itu, di kampung sini itu ada grup sholawat. Kan kampung lain-lain sudah ada kan, hanya sini aja yang belum. Masih belum terungkapkan. Ternyata tiba-tiba suatu ketika pada saat itu ada Isra Mi'raj di masjid atau nggak salah ya. Kemudian ada beberapa orang-orang yang senior ngobrol. Ini kayaknya di desa kita, di RW kita kalau ada selawatan ini enak ya. Spontan aja itu. Iya, pada saat itu. Pada saat itu saya ada di situ juga. Kemudian mereka gimana kalau buat grup selawat aja gitu. Ya ayo siap saya gitu. Nggak usah berlatih, nanti saya ngelatih gitu. Akhirnya mereka bener-bener kemudian cari donatur pada saat itu. Keren orang-orang itu. Dedikasinya luar biasa, tenang. Langsung eksekusi, langsung eksekusi, nggak usah banyak cincong, langsung cari donatur. Pada saat itu bisa untuk beli 1 set alat secara lengkap. Kemudian saking mereka itu semangatnya, saya juga semangat. Ketika saya juga pada saat itu kan masih di Jogja kan, waktu saya masih banyak, seminggu mereka ngajak latihan 2 kali. Kalau nggak salah itu masih pandemi COVID kalau nggak salah ya? Belum Gus, sebelum malah. Oh sudah ya pada saat pandemi ya. Tentunya kan banyak waktu itu tentu pas COVID juga itu kan. Oh iya, saya lupa malah. Ya pada saat itu pada COVID ya, awal-awal COVID kalau nggak salah. Kebetulan kan dulu banyak WFH-nya kan. Ya saya masih banyak di Jogjanya daripada di Malang. Ya namanya Usyakul Mustafa. Iya. Sampai sekarang ya alhamdulillah terus masih konsisten berjalan. Menarik lagi nih pemirsa. Jadi ini Usyakul Mustafa ini yang latih jenengan? Saya. Jadi beliau ini olah vokalnya juga ada. Beliau itu qori. Beliau juga vokal hadroh. Dia juga yang latih. Dia yang mendirikan. Ini luar biasa sekali. Tentu karena ini nyuwun pangapunten Mas Muin, karena terbatasnya waktu nggih, kita ngobrol-ngobrolnya nanti mungkin lain waktu bisa sambung lagi. Yang terakhir saya ingin meminta wejangan atau nasihat dari jenengan, karena kebanyakan dari subscriber atau pemirsa Ahmad TV adalah basicnya basic santri. Kalaupun tidak santri, beliau ada pemirsa Ahmad TV ini basicnya orang kuliahan. Saya ingin meminta nasihat jenengan, yang pertama untuk para santri, yang kedua untuk para akademisi baru yang mungkin sekarang baru menjajaki S1, supaya bisa melebarkan sayap seperti gerakan jenengan. Ini bukan sombong-sombongan loh, tapi ya dakwah jenengan agar yang muda-muda ini terinspirasi oleh nasihat jenengan. Monggo, apa aja ini? Paling tidak tiga. Minimal tiga ini minimal. Nah, 3 ini minimal. Belajar dari pengalaman ya Gus. Yeah. Apa yang
kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Apa yang kita Cita-citakan, apa yang kita cita-citakan. harapkan itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Maksudnya gimana? Allah sudah memberikan rencana yang terbaik untuk kita. Hmm. Percayalah, apa yang cita-cita kita gagal belum tentu itu tidak ada jalan yang lain. Pasti akan ada yang terbaik untuk kita. Artinya jangan pernah terpuruk ketika mungkin ekspektasi atau cita-cita kita gagal, itu jangan pernah merasa hancur. Jangan pernah. Pasti Tuhan sudah merencanakan Pasti yang ada lebih rencana pas, yang lebih baik lebih untuk baik. kita. Gitu nggih. Terus apa lagi? Himmatur rijal tahtimul jibal. Himmatur rijal Tahtimul jibal. tahtimul jibal. Apa ini? Artinya apa ini? Semangatnya seorang laki-laki itu bisa meruntuhkan gunung, Des. Semangatnya laki-laki. Ya, artinya ini jenengan menarik benang merah semangat ini tadi. Jangan pernah putus semangat. Jangan pernah putus semangat. Emang pengaruh semangat dalam pendidikan itu apa? Semangat kita belajar itu akan mempengaruhi bagaimana kita ke depannya, Gus. Itu prioritas. Pasti. Sangat. Sangat. Ibaratnya gunung pun harus bisa diroboh. Iya. Kan? Jangan bicara semangat kalau pohon kecil pun nggak tumbang. Terus satu lagi apa ini? Apa ya satu lagi ini? Saya masih bingung ini, mikir-mikir. Yang satu nanti aja lah, Gus. Oke, luar biasa. Ya, kita doakan semoga Mas Muin. Kalau saya biasanya ngaturi Lek Muin karena membahasakan anak saya. Kalau ngaturi beliau Lek ya. Semoga Lek Muin beserta istri, keluarga diberikan kesehatan, diberikan semua urusannya kemudahan, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Dan jangan lupa juga doakan kami tim Sakmatio TV agar doa yang tadi juga berlaku buat kami. Amin. Matur nuwun sanes wekdal saged ngobrol-ngobrol malih. Siap, Assalamualaikum insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.